Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita bisa melaksanakan kegiatan untuk persiapan evaluasi APBK 2023. Mungkin pertama-tama permohonan maaf dari Kepala Dinas karena tidak bisa ikut ambil bagian langsung ke kegiatan ini. Karena ada kegiatan lain yang tidak bisa dijalankan. Kita lanjut ke materi yang saya lanjutkan terkait dengan evaluasi APBK. Evaluasi APBK ya ini yang pertama dengan evaluasi APBD lagi. Oh, di mana dia punya nih? Audio ya? Ada kelihatan zoom-nya? Di situ presentasinya kelihatan. Ada. Kelihatan cuma kecilnya di HP kecil. Ya, lagi. Oke, udah muncul. Lanjut. Power ya? Power tuh. Ya, oke. Di sini. Masa nggak ada audio? Jadi Bapak Ibu kita rapat untuk evaluasi, tim evaluasi isi persiapan. Rencananya hari Kamis untuk evaluasi. Mungkin ini agenda rapat. Ini pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, pertanyaan pertama ini kapan pencairan keuangan kampung 2023, lalu sedikit konsep atau teorinya terkait kampung sama APBK kampung. Sama tiga ini tim dan baik, kita lanjut untuk pengantar ini. Bapak Ibu untuk penyaluran dana desa. Dan desa ini kita tahu dia dari APBN, dia diatur juga dalam peraturan Menteri Keuangan. Dana desa itu dia ada pertahapan. Kita di Kabupaten Nabire ini dia termasuk yang kategori reguler karena kita kampungnya statusnya berkembang, tidak ada yang mandiri. Kalau mandiri dispesialisasikan dia ada 2 tahapan saja, 60 sama 40. Karena kita desanya berkembang, jadi 3 tahapan. Ini sebenarnya paling cepat ini sudah bisa Januari sudah bisa diajukan. Tapi syarat pertama ini tentang APBD-nya, kemudian surat kuasa pemindah bukuan, sama surat pengantar, sama daftar rincian. Jadi ditekankan terkait APBD desanya atau APBD kalau di kabupaten. Kemudian ini ada overview penyaluran dana desa mungkin yang berbeda dari tahun lalu. Ini ada BLT desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%. Ini berbeda dari tahun lalu yang minimal 40%. Itu lalu ini perekaman KPM BLT desa ini paling lama tanggal 12 Mei. Kemudian perubahan KPM BLT kalau ada alokasi tambahan dan sebagainya. Kemudian ini untuk dana desa, alokasi dana desa kita 2 tahap 60 dan 40%, salah satu syaratnya juga APBK. Ini dia sebenarnya kalau paling cepat tergantung daerah sih kesiapan dari DAU yang sudah ditransfer. Tapi kemarin kita sudah koordinasi dengan BPKD, sampaikan untuk anggarannya mungkin secara alurkas kalau permintaan 60% bisa disediakan. Hal ini sedikit teori mungkin tentang desa. Kampung di Kabupaten Nabire. Nah, kita di sini ada 15 distrik, 9 kelurahan, 72 kampung. Sebenarnya tujuan pembangunan desa ini ada 3 saja untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, sama mengurangi kemiskinan. Nah, tujuan-tujuan itu ujung akhirnya juga akan diukur, cara ukurnya berhasil tidak ya. Salah satu caranya dengan mengukur indeks desa membangun. Nah, indeks desa membangun ini juga ada di rumusan visi misi di RPJMD, rencana jangka menengah ya. Kita untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa IDM-nya ditargetkan sih mandiri, tapi kalau kita lihat dari trennya ya kita masih sangat tertinggal. Nah, ini status untuk 72 kampung di Nabire. Nah, dari 72 kampung kita sangat tertinggal nih yang masih sangat banyak. Dari 2018 ke 2023 sekarang ini memang sangat kelihatan agak berat untuk menaikkan indeks desa membangun ini. Masih 34, masih banyak yang sangat tertinggal, cuma 1 saja
ini statusnya maju yaitu di Kampung Kalismen atau SP2 di Nabire Barat. Kita dulu di 2018 ada satu yang statusnya maju itu di Kampung Samabusa, tapi turun statusnya. Ini apa itu IDM nanti dibahas. Nah ini kalau ranking indeks desa membangun kita di Kabupaten Nabire itu kita 400 peringkat 404 dari 434. Itu untuk tahun 2021. Di tahun 2022 kita peringkat 406 dari 428. Ini kalau saya analogikan kalau kita wisuda ini sudah barisan paling belakang sudah ini 400. Ya memang ini kondisi yang sudah dipotret, jadi ketika indeks desa membangun ini dipotret dari banyak hal. Memang kalau kita lihat dari data ini peringkat kita memang turun, tapi secara akumulatif kita punya indeks desa membangun ini tingkat, tapi tetap masih di status desa ketiga. Penentuan indeks desa membangun ini juga dilihat dari banyak aspek. 3 aspek besarnya sosial, ekonomi, dan ekologi. Jadi ketika dilihat itu bukan dari besaran dana saja, tapi seperti pelayanan kesehatan di sana bagaimana jarak puskesmas jauh tidak, pendidikan SD, SMP, SMA di sana ada tidak, kalau semakin jauh berarti semakin sangat tertinggal. Seperti itu, dan ekonomi seperti pasar, bank, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya butuh kerjasama atau kolaborasi dari bukan hanya kampung, tapi juga dari OPD ngurus urusan pelayanan dasar seperti itu, pendidikan dan lain sebagainya. Nah ini ketika semua dikalkulasikan, nah kita nih masih skor dari 49 sampai 5, masih kabupaten yang sangat tertinggal. Ini yang dinilai-nilainya. Kemudian ini terkait dengan alokasi pagu anggaran ya. Pagu anggaran dari 2018 sampai 2023. Kalau kita lihat di 2023 ini mengalami penurunan menjadi 53 miliar dari tahun sebelumnya 21 miliar, kurang lebih sampai 14 miliar. Ini kita sudah konfirmasi ke BPKD, kita ada perbedaan persepsi, tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi ketika ini berkurang ya berarti mungkin kegiatan tidak bisa optimal juga seperti itu. Selain itu kita di kampung juga ada terima dana dari bagi hasil pajak dan distribusi daerah. Kita kalau lihat ini 10%-nya target APBD bagi hasil pajak dan retribusi daerahnya ini 2,29 miliar 700. Nah, tapi 10% 2 miliar sekian. Nah, kita lihat padahal ini di 2021 yang targetnya bisa sampai 3,7, tapi ini target malah menurun seperti itu. Nah, dilihat terus terkait juga dengan penetapan Perbup ini juga jadi dasar. Kita sudah usahakan untuk dibahas kemarin tanggal 24 Februari, kita masih tunggu dari bagian hukum. Jadi jadi dasar kita pernah tuh terlambat, itu di 19 Agustus untuk dilakukan pembahasan Perbupnya. Lalu untuk dana desa secara nominal juga ini berkurang. Jadi 75 ini angka terendah dari tahun terakhir. Pernah di 2019 sampai 2020, 2021 97 miliar, tapi 2023 75 miliar. 2023 ini tertinggi ini di Samabusa dia 1,78 miliar ini untuk dana desanya saja. Yang terendah di Bumopah Yaro ini 600 juta sekian. Tapi secara dari 3 sumber dana yang tertinggi tetap di Samabusa 2,7 miliar ini dana yang dikelola 1 tahun. Kemudian terendah itu di Kebo, di Dipoin 1,4 miliar. Memang kalau dari angka kelihatan besar, tapi dibagi ke belanja siltab dan kegiatan lainnya, jadi sudah kecil-kecil juga. Nah, ini dasar hukumnya tentang APBK mulai dari Undang-Undang Desa, KLKPP, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian ini mendasarnya pengelolaan keuangan desa. Kalau pengelolaan keuangan desa, penyusunan APB desa ini ada di perencanaan atau sebelah paling kanan. Sebenarnya idealnya itu dari Oktober sampai Desember dokumennya harus selesaikan. Jadi kita kebiasaan sudah dekat-dekat akhir baru kita susun. Tapi setidaknya kita masih lebih bagus tahun ini daripada kemarin. Tahun kemarin kita mulai rapat-rapat itu di bulan Mei atau Maret, sedangkan eksekusi sampai Juni. Sekarang kita berharap mudah-mudahan bisa cepat, tidak sampai batas akhirnya. Lalu sama seperti APBD, dia harus perencanaan dari jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Lalu untuk di kampung sendiri ketika perencanaan tidak hanya dari partisipatif tapi juga dari data SDGs, jadi lihat apa yang dibutuhkan sebenarnya seperti ini. Lalu dibuat perencanaan RPJM, RKPD, APB desa. Mungkin hampir sama seperti ini.
pengelolaan keuangan daerah. Kemudian sebenarnya kalau penyusunan tetap dari sekretaris, kepala kampung, bamuskam, kepala desa, ini camat atau bupati wali kota diberikan kewenangan untuk mengevaluasi. Yang terkait dengan keuangan desa, ini idealnya dilakukan 1 tahun anggaran. Tapi di prakteknya kita, contoh tahun kemarin itu baru pencairan itu di bulan 2025, jadi mungkin baru ada 1-2 kegiatan tuh yang dilakukan dilewat dari tanggal Desember, mungkin sampai bulan Maret ini baru dilakukan. Nanti kita berharap ke depan bisa konsisten atau lebih tertib anggaran ya, secara normatifnya, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran. Lalu ini APBD kampung sama, dia terdiri dari pendapatan, belanja, sama pembiayaan. Nah, pendapatan 72 kampung belum ada yang punya PAD desa, sehingga dia masih bergantung sama dana transfer dari APBN dan APBD. Untuk belanja disesuaikan dengan bidang-bidang yang di desa sesuai dengan kewenangan desa. Lalu ada pembiayaan itu sudah silo ada pembentukan BUMDes, sudah bisa di pembiayaan. Ini PAD desa, transfer, pendapatan lain. Ketentuan minimal paling banyak itu 30% untuk penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, tunjangan operasional, dan lain sebagainya ini secara umum. Lalu ini dengan tim mekanisme jadwal evaluasi. Nah, kita dasarnya Permendagri 20 pasal 34 sampai 39. Ini di format panduan evaluasi di situ ada. Kemudian kita ini ada SK Bupati. Nah, terkait dengan nomor ini kita masih menunggu, katanya dari bagian hukum ada perbaikan sedikit. Padahal kita sudah masukkan dari Desember, tapi nama-namanya seperti kurang lebih yang draft yang kita sudah sampaikan. Dan ini sudah ada SK-nya. Lalu ini kita juga menjurat ke OPD untuk permohonan untuk dukungan. Nah, ini yang tahun lalu, arahan Pak Sekda untuk evaluasi APBD kampung disampaikan poin yang kami catat, yaitu siklusnya hampir sama dengan APBD. Jadi kalau bisa ya Desember sudah ditetapkan perencanaan dan lalu ya kita mungkin perlu pelajari Permendagri 20 karena berbicara tentang pengelolaan keuangan desa. Lalu evaluasi APBD kampung ini kita perlukan untuk memastikan peraturan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kebijakan daerah, kemudian sinkronisasi program dari berbagai sumber dana. Lalu kita kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung. Untuk di tim sendiri, ini kita ada penanggung jawab Pak Sekda, kemudian ketua ini Pak Asisten 1, sekretaris kepala DPMK, lalu anggota, ini kita kepala bidang sama staf Bapeda, staf DPMK. Tadi Pak Asisten 1 kita coba kasih undangan, tapi mungkin lagi tidak di tempat. Seperti itu, jadi kita jalan saja dulu yang ada. Nah, tata caranya mungkin hampir sama seperti tahun kemarin, kita targetnya akhir bulan Maret, 1 hari, kalau bisa 2 kelompok, nanti kita sesuaikan dengan efektif, efisien, tidak lagi satu-satu, tapi mungkin jadi 1 grup. Apa saja yang kita evaluasi ya secara administratif, dokumen-dokumennya, lalu aspek kebijakan dan struktur APBK kampung, ini dari Bapeda atau Inspektorat. Kemudian sinergitas sinkronitas kewajaran nilai, biasanya dari PBJ atau Dinas Pendidikan ini juga untuk sinkronisasi kegiatan dan lain-lain. Lalu aspek wilayahan dari kepala distrik, ini dia menyampaikan sesuai tidak dengan kebutuhan di lapangan di masing-masing kampung yang di distrik dia berada. Kemudian kita mungkin mengoptimalkan pemberian saran atau rekomendasi. Lalu rekomendasi paling lama disampaikan untuk diperbaiki 3 hari. Lalu kami juga menyampaikan ke kampung bahwa terkait dengan konsumsi disiapkan masing-masing kampung untuk peserta dan juga tim. Kalau kita instruksi selanjutnya terkait fotokopi APBK paling tidak 3 rangkap yang fisik. Kemudian desain dan rapnya juga. Untuk kampung juga menganggarkan dalam untuk SPPD dan juga untuk dalam penyusunan APBK-nya dialokasikan. Nah, ini mungkin poin-poin yang kemarin kita belajar dari tahun lalu yang harus diperhatikan. Ini terkait dengan kode rekening satuan dan output, terus narasinya harus terbangun dan lain-lain harus disesuaikan. Kemudian kepala kampung, ya kalau boleh tidak ada namanya untuk penerima BLP, kemudian dia harus punya NIK atau KTP, lalu profil kampung, lalu di APBK juga dicantumkan ukuran dan lokasi kegiatan. Terus di kampung kita pastikan bahwa pembangunan itu jangan sampai di tengah jalan ganti-ganti kegiatan karena dengan alasan tanah dan lain sebagainya. Lalu peraturan
peraturan penyertaan dan pembentukan ADRT Badan Usaha Milik Kampung kalau ada. Kemudian prioritas nasional untuk tahun 2023 ini BLT tetap masih ada minimal 10%, maksimal 20%. Ketahanan pangan minimal 25%, ada operasional pemerintah kampung maksimal 3%, stunting, BUMDes, dan lain-lain. Kemudian yang tidak boleh dilakukan yaitu nama kepala kampung ada di SK penerima BLT. Kegiatan juga hanya dibuat oleh kepala kampung, sekretaris, dan kepala keuangan di dokumen perencanaan. Lalu pembiayaan ini kadang-kadang ada diisi padahal tidak ada BUMDes. Ini prioritas-prioritas. Nah, lalu ini target atau rencana kita 9 sampai 13 ini dari kampung untuk pendaftaran sama unggah dokumen. Kita sebenarnya kalau sudah ada dokumen yang masuk, mungkin dari DPMK kita bisa verifikasi dokumennya, pendaftaran sama perbaikan. Kita ada koreksi, kita perbaikan. Nah, nanti di tanggal 15 kami umumkan hasil dokumen yang sudah masuk sama kita sesuai jadwalnya. Di tanggal 16 sampai 31 kita mengadakan evaluasi, rencana seperti itu. 3 sampai 5 April ini dicek hal-hal yang sudah diperbaiki atau belum. Kemarin juga kita sudah sampaikan ke kampung bagaimana kesiapannya. Yang kami lihat memang itu kurang lebih secara kasar itu baru 40 kampung yang siap. Mungkin seperti kebiasaan-kebiasaan yang lama-lama mungkin sudah pas sudah air dekat leher baru mulai bergerak. Itu semua mungkin di kabupaten juga sama seperti terakhir baru siapkan. Jadi kita sampaikan yang paling lambat sampai tanggal 13. Jadi secara dokumen belum ada yang masuk, tapi mereka menyampaikan beberapa 30% kampung menyatakan sudah siap dokumennya. Kemudian kita juga mempercepat supaya LPG-nya bisa paling lambat tanggal 25. Seperti itu. Nah, lalu ini untuk Bitly-nya, untuk link-nya untuk kampung mengupload dokumen-dokumennya. Ini dia punya yang dibutuhkan ya, kita seperti rekening koran, lalu dia punya data profil, lalu surat permohonan, ini peraturan tentang RKPK-nya, keputusan musyawarah, rancangan tentang APBK, ini yang paling penting kita akan evaluasi di situ terkait draftnya. Seperti itu. Lalu peraturan kamu, lalu minta tentang tanggalnya. Mau dievaluasi sampai tanggal berapa. Mungkin kelebihan, kalau yang duluan, ya bisa request tanggal, nanti kita lihat lagi maunya efektif efisiennya seperti tanggal berapa. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian jika ada hal yang belum jelas atau hal yang perlu didiskusikan, mohon izin buat kita diskusikan bersama. Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom atau yang ada di ruangan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau sudah jawab? Ando, kasih bicara. Iya. Oke. Iya. Iya. Betul. Ini dari Pak Kabit lembaga dan lembaga adat menyampaikan terkait LPJ. Memang untuk pencairan itu dibutuhkan LPJ, jadi sarannya kita membuat surat agar kampung mempercepat LPJ ya, Pak Kabit ya. Ya, langsung saja saya jawab ya. Mohon izin Pak Kabit, tadi kalau kita bilang LPJ, ya betul itu memang kewajibannya. Apalagi kalau kita di ADD itu paling wajib pertama, LPJ dulu. Namun kalau di dana desa, tahap 1 itu dia bisa mendahului. Yang penting itu ada APBK. Nah, kalau APBK sudah ada ini bisa tahap 1 kalau dari dana desa. Dia punya ya bisa melangkaui karena memang dia lihat dari Kementerian Keuangan kadang-kadang melihat memang untuk tahap 1 ya kadang-kadang LPJ itu terlambat sehingga dia ada kewajibannya di keluaran yang di tahap kedua. Tapi tetap itu kita sampaikan karena batas waktu supaya mereka segera tadi tanggal 25 mungkin kita sudah tetapkan nanti kita pertegas dengan surat resmi RKJ tetap nanti kita sampaikan.
saya dan lewat Iya. tapi harus saya Surat, iya. Betul. Baik, masukannya kami terima. Nanti kami tindak lanjuti dengan membuat surat resmi terkait batas tanggal paling lambat sih. Karena memang ada beberapa kampung yang masih pengerjaan dan sebagainya. Kami rasa tanggal 25 itu sudah bisa, sudah paling lambat. Mungkin seperti itu. Dan juga kedua, Iya. di indeks bisa membangun. Iya, indeks bisa membangun. Saya rasa benar bisa terjadi juga di lapangan karena intervensi dari kita pemerintah bisa terasa kurang. Maksudnya tidak ada macam monitoring, pengawasan. Kalau boleh itu maksudnya stakeholder untuk yang semua kita patut ini bagaimana kita membangun mendorong kepentingan masyarakat. Salah satunya itu di pengawasan. Seperti itu. Kalau kita tidak monitoring di lapangan tetap tidak masalah. Nah, seperti itu. Saya lihat di lapangan kan seperti itu. ya. Jadi Pak Fran sampaikan untuk mendorong IDM ya, kita perlu adanya kolaborasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Evaluasi bersama program. Ya ada. Kita hanya kasih uang saja di kampus Ya. ya, tapi tidak monitoring, tidak ada pengawasan, itu sama saja dengan bisa terbuang garam di laut. Ya, mungkin terkait ini juga kita perlu sampaikan ke Bapak Ibu APD lainnya untuk monitoring dan evaluasi di DPMK memang sudah dari 2018 karena keterbatasan anggaran sehingga tidak ada monitoring dan evaluasi dari DPMK. Mungkin sama juga dengan inspektorat dan lainnya. Kita ketika ini sudah ya palingan kita bisa cuma di perencanaan saja, tapi monitoring dan evaluasi kita sampaikan bahwa memang kita tidak sampai masuk ke sana karena keterbatasan negara. Ini yang kita dapat sampaikan. Mungkin jika nanti ada anggaran, mungkin kita bisa program untuk monitoring dan evaluasi. Mungkin interaksi di BPMK bisa sampaikan seperti itu. Tapi ada saran ya, perlunya monitoring dan evaluasi dari BPMK atau kita bersama, mungkin dari inspektorat, atau kolaborasi. Boleh. Karena begini, di lapangan, di masyarakat, kalau kita tidak betul pengawasan seperti itu, mereka punya bahasa itu, bagi saja. Mereka tidak datang, tidak datang lihat seperti itu. Budaya mereka seperti itu ya, harus kita sebagai pemerintah, bagaimana mendorong kepentingan masyarakat itu dengan pengawasan, seperti itu. Siap. Baik, ini terkait monitoring dan evaluasi tadi disampaikan Pak Frans. Jika tidak ada monitoring ya masyarakat akan ambil cara adat saja atau dia akan terus melanjutkan yang kesalahan atau bagi saja. Baik Pak Frans sama yang lain-lainnya oke, kita mungkin sudah terima masukan sama saran, tapi mungkin ada yang lainnya mungkin disampaikan terkait dengan tim atau kegiatan evaluasi ini. Yang lain saya dengan evaluasi, monitoring, dan evaluasi terkait dengan jadwal kita yang sudah disampaikan ini, terkait dengan evaluasi. Izin Pak Fredo. Iya, Pak Sergio. RPU. Ya. Mungkin ada yang saran usul saja dan masukan kalau bisa sebelum tahapan evaluasi dilakukan kalau bisa dokumen terkait sudah di-share paling tidak 2 hari atau 1 hari sebelumnya lah paling lambat supaya bisa kita pelajari sehingga pada saat tahapan evaluasi kita sudah tahu apa yang perlu kita sampaikan tambah perlu lagi dipelajari. Jadi kita bisa lihat mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu disesuaikan dan sebagainya. Dan juga yang kedua kalau bisa di-share juga menjadi pengetahuan kita bersama. Kalau bisa
SSH yang jadi panduan standar satuan harga yang mungkin dipakai apa gitu. Karena dalam prinsip dana desa kan tidak ada profit. Jadi kalau bisa di-share juga menjadi pedoman kita untuk bisa melihat apa ya harga yang pedoman harga yang dipakai oleh Jelas. perangkat. Halo Pak. Untuk SSH Pak, kalau bisa di-share menjadi pengetahuan kita bersama. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mohon izin, saya suaranya terputus-putus tadi yang saya dengar terkait dengan dokumen disiapkan jauh hari tahun pertama. Kalau yang kedua tadi, mohon maaf Pak Servin, suaranya putus-putus yang kami dengar sini. Ya, kalau intinya yang kedua, begini. Yang kedua, SSH Pak. SSH. Yang menjadi pedoman daripada teman-teman di kampung membuat dokumen penyusun harga. SSH yang menjadi pedoman dalam di kampungnya. Sehingga tim asistensi punya pegangan juga. Baik, ini yang kami dapat pertama dengan dokumen disiapkan jauh hari. Tadi kalau secara jadwal ya kita berharap sebelum tanggal 15 itu sudah ada sehingga kita bisa sebar. Ya sekarang mungkin ya tergantung kita komitmen, tidak akan melayani kecuali dokumen mungkin 2 hari. 2 hari cukup kan Bapak? Atau butuh berapa hari sebelum kita bahas? Sudah cukup. 2 hari ya. Baik, ini menjadi poin yang kita disiplin bersama untuk kampung-kampung juga supaya disiplin paling cepat ya 2 hari dokumen siap, dokumen ada baru kita evaluasi. Baik, lalu SSH ini coba nanti Pak Moko bisa bantu ya. Tadi yang saya dalam pernyataan ini SSH, kalau SSH kami pakai SSH yang dari BPKAD secara yang diterbitkan 2023 kita sudah kasih ke masing-masing kampung sih. Apa yang dimaksud seperti itu atau bagaimana nih saya? Untuk di kampung itu mesti beda. Tidak ada begitu. Ongkos angkut. Barang dari sini ke sana. Tapi biasanya kalau yang kemarin tuh ada ongkos angkut, mereka perhitungkan sendiri porternya. Itu misalnya tidak bisa mereka itu harga barang kita minta kita suruh minta ke dia kalau mereka bilang sendiri nanti lanjut ya. Jadi maksudnya harga barang itu sudah termasuk harga pikul. Di kampung Napang itu berapa? Sudah ditentukan sendiri harga beli sekian, ya. Baik, Pak Servin mohon izin ada di sini ada Pak Moko. Beliau menyampaikan yang kami tangkap ya terkait SSH ini, Pak Moko sampaikan bahwa kalau bisa dari PU ada harga fix termasuk harga ongkos di sana, apakah itu sudah kita punya data itu tersedia atau seperti apa, atau ini menanggapi yang terkait SSH tadi. Apakah seperti itu? Karena kalau SSH yang kita pakai SSH kabupaten yang ada di kabupaten seperti itu Pak Servin. Jadi tadi dari Pak Moko sampaikan ya kalau bisa mungkin ada hitungan PU misalnya di Napan harga semen ya fixnya sudah berapa, sudah termasuk ongkos pikul dan lain-lain. Seperti itu yang kami tangkap Pak Servin. Apa seperti itu atau bagaimana terkait dengan SSH ini menyusun APBK ini? Atau harga pasar atau bagaimana, kami minta tanggapan lagi kembali. Dalam arti begini Pak, itu kan ini ada 72 kampung dengan lokasi yang berbeda. Otomatis kan, halo Pak, ini kan kampung ada 72 lokasi yang berbeda-beda. Otomatis
Halo? Koordinasi dengan Bapeda betul ya? Enggak, bukan. Enggak, SSA kan Gimana Pak Servit? enggak, maksudnya begini. Kalau Ya. bisa SSA yang menjadi pedoman penyusunan APBK itu, kalau bisa dibagi, di-share juga di dalam grup sehingga apa yang terlibat dalam asistensi nanti punya pegangan. Halo Pak, Iya Pak Servit. jaringan ya? Iya. Dengar ini? Maksudnya SSA Yang saya tangkap gitu. Yang saya dengar gitu. Jadi kita punya SSA kan cuma satu. Biasanya di PU itu punya. PU punya. Berdasarkan jarak. Dia tinggi dari kalau dalam di daratan itu 300 km ada harga sendiri. Itu ditetapkan dari apa itu? Maksudnya apakah ada peraturan kepala PU-nya atau bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini sudah punya. Kalau di darat, saya tidak tahu. Jadi karena selama ini kita tidak jalan karena tidak punya dasar itu. Terakhir waktu itu Pak Agus sampaikan bahwa kita pakai harga pasar, ngomong survei harga pasar. Sesuai yang ada. Iya, tapi penting bisa disurvei dulu. Tahun ini kan sudah tapi itu kita bisa lihat bahwa ini wajar atau tidak. Iya. Jangan sampai harga bisa daripada harga barang kan. Oh, kalau dari Pak Servit ini sampaikan bahwa SSA menjadi pedoman penyusunan APBK kalau bisa dibagi ke titik asistensi sehingga menjadi pedoman. Berarti sama ya? Bisa pakai harga seperti itu bisa karena kita ada Baik Pak Servit terkait SSH, ini kita juga dapat dari bagian apa itu? Aset ya? Dari bagian aset yang sudah ditetapkan mungkin dari apa namanya? SIPD sudah ditetapkan di Perbup tahun 2022 atau 2023. Nanti kalau mau hal itu yang kita bagi. Tapi di sini tadi ada diskusi dari Pak Moko sampaikan bahwa kalau di PU ada punya hitungan-hitungan untuk harga fixnya. Misal ke pulau jarak 10 km dari sini sudah ada harganya. Nah, yang kami tanyakan apakah itu ada atau seperti apa bisa kita gunakan atau bagaimana? Kalau harga untuk per jarak kilo itu kita tidak pernah, kita mengacu pada SSA kan ada angkutan itu di dalam SSA itu kan ada menggunakan helikopter, ada menggunakan pesawat, ada menggunakan truk, ada juga menggunakan perahu Johnson. Nah di situ kalau bikin bikin suatu perhitungan RAP di suatu lokasi yang menggunakan angkutan yang contoh kayak di pulau atau di pegunungan atau di lokasi yang agak jauh itu nanti dirincikan dalam tabel perhitungan. Misalnya ada muatan pakai truk, misalnya lokasinya di Akudiomi. Akudiomi itu kan lokasinya lebih daripada 40 kilo.
Nah, otomatis kan ada ekstra biaya angkutan. Nah, sedangkan dia belanja bahannya dari kota. Macam triplex, men, itu kan tidak ada dijual di Akudiomi. Otomatis paling tidak ya mungkin di Wanggar, SP, tapi kan tetap gimana pun akomodasinya kan dari kota semua. Jadi kita hitung dari situ, dijabarkan dalam bentuk tabel perhitungan. Kalau ambilnya dari kota, satu truk itu muatnya berapa ton atau kilo. Nah, nanti satu truk misalnya 100 sak semen, sewa truk ke Akudiomi itu berapa? Nah, di situ nanti diakumulasinya. Bila mana juga nanti di Akudiomi ada pikulnya, maka dikasih masuk dalam ongkos pikul. Apabila langsung tiba truk langsung kip, ya tidak perlu ada ongkos pikul lagi kan begitu. Jadi semua nanti dirincikan berdasarkan situasi setempat. Kayak contoh di pulau, ada pulau itu sampai ongkos pikul. Misalnya lokasi pekerjaan jauh dari bibir pantai, maka ada ongkos pikulnya lagi. Makanya tergantung lokasi pekerjaan dan perlakuan pekerjaannya seperti apa. Jadi nanti kalau bisa dari teman-teman kampung itu dijabarkan dalam bentuk tabel perhitungan. Bagaimana sehingga semen tiba di Akudiomi itu menjadi harga sekian. Belinya di kota 90.000, tiba di Akudiomi itu berapa? Begitu logika contohnya. Jadi kalau bisa dibikinkan tabel perhitungan dari masing-masing kampung, karena kan kita tidak tahu setiap kampung itu lokasi pekerjaannya di mana, apakah mudah dijangkau atau tidak. Makanya tidak ada suatu ketetapan pasti. Jadi tetap mengacu pada SSA itu. SSA kan di situ dalamnya ada sewa kendaraan, sewa truk juga ada angkutan pesawat, angkutan helikopter. Kayak contoh di Dipa dan Menau. Dipa Menau kan helikopter, begitu. Jadi dijabarkan dalam tabel perhitungan sehingga barang dari kota tiba di kampung itu jadinya berapa. Dan semua dalam satu kampung misalnya ada yang tidak membutuhkan pikul dan juga ada yang membutuhkan pikul begitu. Jadi beda-beda tergantung lokasinya. Ini mohon Jadi maaf, tidak bisa dibikin. Berarti tetap kita pakai cara yang sama seperti kemarin, ya minimum mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Tetap ada ongkos pikul, ada transportnya tetap ditulis di rapnya seperti itu. Kita tidak punya acuan, misalnya kita langsung tetapkan harga barang ketika mengukur jaraknya, tidak ada belum ada punya tools yang kita bisa pakai atau alat yang itu ya. Seperti itu. Makanya kan kenapa saya bilang SSA ini harus dibagikan supaya menjadi pemahaman bersama, sehingga kalau bisa teman-teman dari kampung itu membuat suatu perhitungan, kan di situ kan ada pendamping. Kalau bisa dibikinkan dalam bentuk tabel perhitungan semen ambil di kota, tiba di lokasi kerja itu jadinya berapa. Kalau ada ongkos angkutnya berapa, kalau ada pikulnya berapa. Jadi kan jelas. Jadi langsung jangan langsung bilang harga 150.000 ini perhitungannya bagaimana. Seperti itu. Sehingga pertanggungjawabannya jelas. Begitu. Itu yang penting, detailnya adalah perhitungan. Walaupun ini kan dibilang masyarakat yang sebagai perangkat desanya kan, dan didampingi oleh pendamping. Tapi kan di sini kan kita belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap uang negara. Gitu. Halo? Halo, Pak. Halo. Mas Ervin, mohon maaf ini, suaranya ini putus-putus, jadi kita tidak dengar jelas, tidak tahu apakah sinyal di sana. Pak Nando coba
bicara Pak Nando? Pak Nando? Pak Nando? Halo? Halo Pak Nando? Pak Nando Bapeda? Halo? Baik, mungkin nanti SSH karena ini tidak kondusif ya. Dalam arti kita Zoom ini nanti coba saya koordinasi lagi seperti apa nanti dari Mas Moko juga tadi sampaikan SSH yang di PU itu tidak bisa kita pakai misalnya 30 km berapa karena kondisinya beda-beda juga. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan. Tadi yang saya tangkap Mas Evin bilang, yaitu nanti kalau bisa tuh kamu buat sendiri. Nah, ini yang agak repot lagi nih. Jadi kayaknya yang masuk akal, jadi pakai cara yang lama nih karena kita belum bilang cara yang bagusnya seperti apa karena waktunya sudah dekat untuk formulasinya. Iya. Itu harga dasarnya barang. Iya. Kemudian plus ongkos turunnya harus tentukan saja itu. Iya. Masuknya berapa? Satu track berapa ini sekitar gitu dibagi. Wajar tidak? Oke. Karena begini, kalau pemeriksaan ada di sini kalian dapat dari mana? Siapa yang mau melegalkan? Kita mendatangkan dari sekolah mungkin. Memang itu harusnya sudah di semua publik yang bersangkutan. Tapi kalau memang darurat semua serba dari ya sudah kita lakukan. Kan berdasarkan ya semua klarifikasi ya. Izin Pak, ya Pak Nando mungkin ada saran atau tanggapan lagi Pak Nando terkait SSH? Halo Pak Nando? Bapak udah? Pak Nando? Sama juga. Suaranya kresek-kresek. Tadi kita memang ada mengundang dari Halo? Pak Nando? Halo? Pak Nando? Tangkap tidak suara yang dari luar yang tidak jelas. Tapi kalau suara saya ngomong situ dengar. Itu jaringan. Baik, mungkin tadi bicara terkait harga satuan memang tadi saya sudah ke inspektorat juga inspektorat Pak Hari ya Pak Heri yang saya juga masukkan ke grup ini juga tadi tanya tentang SSH tapi kita sampaikan bahwa ya kita pakai SSH paten itu saja. Ada usulan memang kemarin dari Pak Agus untuk pakai pasar. Nanti coba ini jadi perhatian. Selain SSH mungkin ada lain kan Pak Nando? Atau dari teman-teman di sini ada hal lain? Selain tadi ada dua poin yang disampaikan sama Pak Servin mengenai dengan konsistensi atau disiplin dokumen ya minimal 2 hari kita harus disiplin terkait itu. Minimal 2 hari kita pelajari dulu baru kita buat jadwal. Kemudian tadi dari Pak Frans menyatakan untuk LPJ surat kita harus buat surat untuk batas akhir
monitoring dan evaluasi yang mungkin kita bisa lanjutkan ke pimpinan. Lalu terkait SSH ya nanti coba kita diskusikan lagi. Ada aspek lainnya yang perlu kita bahas lagi Kak atau diskusikan lagi Kak? Selain dengan SSH lalu dokumen yang disiapkan jauh hari ini. Pak Nando, halo Pak Nando. Iya, suaranya putus-putus, tapi suara saya jelas tidak Pak Nando? Chat saja Pak Nando, coba chat saja Pak Nando. Pak Nando chat aja, coba ada saran atau tanggapan lainnya, boleh chat di grup sini atau kita diskusikan di grup WhatsApp yang sudah kita buat Pak Nando. Saya belum masukkan ya, Pak Yeri. Ya ampun, udah jam 4 ya. Baik, tampaknya memang jaringan ini sudah mungkin ada beberapa poin yang kita sudah dapat, 3 poin ya. Terkait SSH, terus jadwal, konsistensi. Ada yang lainnya kah? Kalau tidak ada, ya mungkin yang nanti setelah ini tetap kita koordinasi, tapi kita sampaikan bahwa kita menjadwalkan hari Kamis Bapak Ibu sekalian untuk evaluasi. Itu saja dulu ya. Bapak Ibu sudah pas ini jam 3, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua tim evaluasi yang sudah bisa ambil bagian di Zoom siang hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi untuk hari Kamis atau koordinasi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kebanyakan proyek yang di kantor itu suatu orang